Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam acara Maulid, dalam acara merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, karena hari sudah malam, sudah jamnya makan dan tidur, bukan waktunya ceramah, jadi saya singkat saja karena kita sudah dapat banyak nasihat daripada sebelum-sebelumnya, daripada Habib Idrus Al-Mukhbar, dari Gus Nawawi. Karena itu saya ingin menyimpulkan saja daripada yang disampaikan sama yang sebelumnya. Hadirin rahmatullah, acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah acara merupakan bangga kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Itu berkaitan dengan iman. Ketika seseorang tidak senang dengan kelahirannya Nabi, ini adalah orang yang tidak memiliki iman. Karena itu ketika Rasulullah SAW lahir, semuanya bahagia, semuanya bangga. Sampai dikatakan sama para ulama, al-hayawan wal jamadat wal malaikah wal jin, semuanya bahan padat, malaikat, jin, semuanya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kecuali satu yang tidak senang, yang susah, sedih dengan kelahirannya Nabi, yaitu iblis. Karena itu kalau ada orang tidak senang dengan kelahirannya Nabi, ini adalah setan manusia, sama kayak iblis. Kenapa tidak bangga dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Tapi cinta dengan Nabi Muhammad SAW itu perlu bukti, seperti yang dijelaskan sama Habib Idrus tadi. Tidak cukup hanya sekedar kita merayakan maulid saja, menghadiri maulid sana sini, tidak cukup. Harus kita menjadi umatnya yang nurut dengan Nabi, taat dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi yang paling penting, yang harus kita perhatikan daripada syariat Nabi adalah urusan sholat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau orang mendirikan sholat, berarti dia telah mengkokohkan agama Islam. Kalau orang meninggalkan sholat, berarti dia sudah merobohkan agama Islam. Karena itu di zaman sekarang banyak orang Islam tapi kok tidak kuat. Kenapa? Karena banyak yang tidak sholat. Karena itu ya, dengan hadir maulid kita niati menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Kemudian jangan hanya sekedar sholat saja, jaga sholat tersebut dengan melaksanakan berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah itu mengungguli daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Salat zuhur sendiri 4 rakaat. Salat zuhur berjamaah juga 4 rakaat. Salat subuh sendiri 2 rakaat. Salat subuh berjamaah juga 2 rakaat, tapi derajatnya lain. Kalau sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Karena itu laksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau tidak, kita menjadi orang yang rugi. Kalau seandainya saya membuat pengumuman, ayo milih mana, 1 juta apa 27 juta, maka semua akan milih 27 juta. Kalau ada yang milih 1 juta, kita katakan, oh ini orang goblok, ini orang bodoh. Kenapa? 27 juta tidak mau, milih yang 1 juta. Begitu juga dalam urusan pahala, dalam urusan akhirat. Kalau ada orang bisa sholat berjamaah milih sholat sendiri, ini orang goblok.
Kenapa? Dia bisa mendapatkan derajat yang banyak kok milih sholat sendiri. Karena itu belum pernah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sendiri semenjak diwajibkan sholat sampai beliau wafat. Selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma min qaryatin aw badwin la tuqamu fihi shalah illa istahwada 'alaihi syaitan fa innama adh-dhi'bu ya'kulul ghanama al-ghasiyah." Tidaklah desa ataupun daerah pelosok yang tidak didirikan di situ sholat berjamaah, penduduknya sholat tapi nggak sholat berjamaah, sholat sendiri, kecuali daerah tersebut sudah dikuasai sama setan. Istahwada alaihim syaitan, daerahnya sudah dikuasai setan. Kenapa? Karena penduduknya tidak ada yang sholat berjamaah, apalagi tidak sholat sama sekali. Sholat sendiri itu sudah untung-untungan. Zaman sekarang ini sholat sendiri itu sudah untung-untungan, saking banyaknya orang tahawun mengentengkan urusan sholat tersebut. Karena itu kalau ada orang sudah tidak melaksanakan sholat berjamaah, masjidnya kosong, yang rame warung-warungnya, tempatnya orang cerita ngalor ngidul rame, gardu gubuk-gubuknya rame, masjidnya kosong. Kalau sholat sepi, ini berarti sudah dikuasai sama setan, apalagi tidak ada yang sholat sama sekali. Kalau sudah dikuasai sama setan, daerahnya bagaimana? Terjadilah di situ banyak homer mabuk-mabukan. Terjadilah di situ perzinaan, na'udzubillah min dzalik, pencurian, bolen. Itu semua karena penduduknya tidak melaksanakan sholat. Akhirnya setan berkuasa dan merusak daripada moral orang-orang tersebut, orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Karena itu kita niatkan dalam acara maulid ini, kita niatkan, kita tegas dalam urusan sholat, kita jaga urusan sholat, kita tegas kepada anak-anak kita, keluarga kita jika mereka meninggalkan sholat. Karena itu ajaran Islam, ya, ajarannya Nabi, perintahnya Nabi apa? Muru auladakum bisab'in wadribuha li ashrin. Perintahkan anak-anak kamu sejak umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Umur 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Anak umur 7 tahun ini perintahnya Nabi. Sholat subuh dibanguni, ayo sholat. Wadribuha li ashrin, umur 10 tahun dipukul kalau tidak sholat, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan pendidikan. Kadang orang tua, Masya Allah, anaknya dimanjakan, dikasih sepeda motor, dikasih HP, tapi tidak diajari sholat, tidak dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak dikenalkan dengan Al-Quran. Akhirnya jauh daripada perbuatan ketaatan tersebut, dikuasai sama setan. Kalau sudah gitu hatinya keras. Kalau sudah keras, mau dinasehati, mau dibilangi, mau diceramahi, tidak mempan. Kenapa? Hatinya sudah keras karena banyak maksiat, banyak berbuat dosa. Karena kemaksiatan, perbuatan dosa itu adalah mengeraskan hati. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bisa menyampaikan kita ke dalam kekufuran. Orang kalau ngentengkan maksiat, meninggalkan yang wajib, atau berbuat yang haram tanpa ada penyesalan, ya kita semua manusia pasti berbuat dosa, tidak ada manusia selamat dari dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang tobat. Katanya Nabi apa? Kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita ini orang yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, tapi sebaik-baiknya orang berbuat dosa orang yang sadar dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan habis maksiat senyum-senyum, nangis, merasa banyak dosa. Ini sikapnya orang mukmin. Tapi ketika orang mukmin banyak maksiat, kemudian dia tidak merasa bersalah, bangga dengan perbuatannya, ini bahaya sekali. Ini hatinya keras, bisa menyampaikan kepada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufur, katanya Nabi. Maksiat ini ya, bisa menghantarkan kepada kekufuran. Betapa banyak orang
Muslim karena banyak maksiat, akhir umurnya dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu wahai hadirin, dalam acara maulid ini tersebut kita niatkan menjadi orang-orang yang muhafizun 'ala shalah, memakmurkan masjid. Kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, ya, terutama sholat subuh, karena sholat subuh sama sholat isya, karena katanya Nabi afqalus shalah 'alal munafiqin sholat subuh wal isya. Paling beratnya sholat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik itu kalau sudah mau sholat subuh berat. Allah mensifati orang-orang munafik apa? Orang-orang yang kalau sudah sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sudah mau mendirikan sholat itu malas. Ini sifatnya orang munafik di Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan insya Allah dengan maulid ini dijadikan kita insya Allah orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang melaksanakan perintahnya Allah, orang-orang yang meninggalkan larangannya Allah, melaksanakan perintahnya Nabi, meninggalkan larangannya Nabi. Insya Allah dijadikan daerah ini daerah yang makmur dengan penduduk orang-orang yang solehin, solihat. Dijadikan insya Allah semua anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengenal Nabinya Muhammad SAW, diselamatkan daripada bala, musibah, entah itu dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Insya Allah dijaga kita semua daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada tipu daya dunia. Dijadikan kita insya Allah orang-orang yang bukan hanya membanggakan Nabi, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza ma lazimni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.